Halo semuanya, selamat datang di video presentasi UAS Algoritma dan Dasar Pemrograman saya. Perkenalkan, saya Nidana Junia Syahidah dari kelas 1B Program Studi Matematika UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Hari ini saya akan melakukan sebuah eksperimen data berdasarkan dataset dan spesifikasi kasus yang sudah disusun oleh dosen saya. Tugas saya hari ini adalah menjadi seorang detektif data. Bagaimana cara saya mengerjakan proyek yang cukup kompleks ini? Jadi, saya membedah instruksi dari PDF yang dosen saya berikan, yang mana di situ sudah ada logika penyelesaiannya. Lalu saya berkolaborasi dengan AI sebagai coding partner untuk mengimplementasikan instruksi tersebut ke dalam bahasa Python yang efisien. Jadi, meskipun codingnya dibentuk oleh AI, saya memastikan setiap parameter tetap presisi mengikuti arahan yang ada di soal. Tujuannya adalah untuk mengubah bentukan dataset JSON menjadi informasi yang bermakna. Apakah benar pada mahasiswa yang berperilaku seperti hantu, atau apakah pola belajar mahasiswa sebenarnya sudah ideal? Tanpa basa-basi lagi, mari kita masuk ke sesi eksekusinya. Oke, kita langsung masuk aja ke tahap awal, yaitu import data. Di sini bahan baku utamanya adalah file JSON bernama data aktivitas 50 mahasiswa time. Struktur datanya nested list of dictionary. Jadi di dalam satu list besar ada data mahasiswa, lalu di dalamnya lagi ada log harian sampai ke detail aktivitasnya. Karena strukturnya cukup dalam, kita perlu memastikan proses pembacaannya aman sebelum diolah lebih jauh. Sekarang kita lihat aja di Google Colab. Di sini saya menggunakan modul JSON yang udah saya buka. Poin penting di sini adalah penggunaan block try except. Kenapa? Karena file seringkali hilang atau enggak formatnya rusak. Jadi kalau filenya enggak ada, program akan menangkap file not found error. Kalau isinya berantakan, program menangkap JSON decode error. Jadi alih-alih programnya error dan mati tiba-tiba, saya memberikan pesan yang jelas kepada pengguna menggunakan sistem exit. Sekarang mari kita coba run. Muncul tulisan berhasil membaca file dan jumlah data 50. Kenapa hasilnya sesuai sudah seperti ini? Pertama, pesan ini berhasil muncul karena file JSON sudah saya unggah dengan nama yang tepat di direktori Colab. Kedua, angka 50 ini membuktikan bahwa program berhasil membedah list paling luar dari data kita, yang memang berisi 50 entitas mahasiswa. Artinya, data sudah siap kita bawa ke tahap flattening atau pembersihan di tahap berikutnya. Oke, setelah datanya berhasil kita baca, tantangan berikutnya ada pada bentuk datanya. File JSON-nya kan sifatnya nested. Bayangin seperti kotak di dalam kotak, ada data mahasiswa, di dalamnya ada log harian, dan di dalam log harian baru ada aktivitasnya. Struktur ini tidak bisa langsung kita hitung rata-ratanya. Oleh karena itu, langkah pemrosesan terpenting saya di sini adalah melakukan flattening. Saya membuat fungsi flatten aktivitas untuk membongkar kotak-kotak tadi dan menyusunnya menjadi satu tabel besar yang rata menggunakan pandas data frame. Di dalam proses ini, saya juga melakukan pembersihan data secara otomatis. Misalnya untuk kolom skor dan halaman, saya menggunakan logika try except. Jadi kalau ada aktivitas yang memang tidak punya skor seperti menonton video, program saya tidak akan error atau macet, melainkan otomatis memberikan nilai 0. Sekarang ini adalah bagian paling krusialnya, yaitu parsing waktu. Di sini saya menggabungkan string tanggal dengan waktu mulai agar menjadi format datetime yang utuh. Hal ini dilakukan supaya Python bisa melakukan operasi matematika pada waktu. Hasil selisih antara waktu selesai dan mulai itulah yang kemudian menjadi kolom baru bernama durasi menit. Bisa dilihat di layar, hasilnya sekarang sudah berupa tabel yang sangat rapi. Dari yang datanya bersarang, sekarang sudah menjadi 358 baris aktivitas individu. Mengapa hasilnya seperti ini? Adalah yang pertama, jumlahnya valid karena mencakup aktivitas seluruh mahasiswa selama beberapa hari. Terus juga pada data indeks ke-4 dan ke-9 di sana adalah aktivitas kuis dan skornya muncul dengan benar. Sementara pada baris lainnya ya yang bukan kuis skornya tetap 0. Dan ini membuktikan bahwa fungsi flattening dan exception handling yang saya buat sudah bekerja dengan sangat akurat dan siap untuk kita analisis ke tahap berikutnya.
Setelah kita punya tabel DF aktivitas yang rapi, langkah selanjutnya adalah melakukan agregasi data. Bayangin kita punya ratusan data aktivitas, tapi kita ingin melihat profil per individu mahasiswa saja. Di langkah pemrosesan ini, saya menggunakan fungsi group by pada Pandas untuk mengelompokkan data berdasarkan NIM. Saya menghitung beberapa metrik penting lainnya juga, seperti total hari aktif, berapa kali mereka mengerjakan kuis, hingga rata-rata skor kuis mereka. Di sini saya menggunakan merge dengan parameter how sama dengan left. Hal ini sangat penting agar mahasiswa yang mungkin tidak pernah ikut kuis atau diskusi tetap masuk ke dalam daftar, bukan malah terhapus dari analisis. Bisa dilihat di kodenya, saya juga melakukan pemfilteran khusus. Misalnya untuk total durasi video, saya hanya hitung baris yang jenis aktivitasnya adalah tonton video. Begitu juga dengan skor kuis, saya hanya mengambil skor di atas 0 agar rata-ratanya akurat. Jika ada nilai yang kosong atau none, saya menggunakan filna supaya datanya tetap bersih dan bisa dihitung secara matematis. Hasilnya sekarang kita punya tabel DF perilaku yang jauh lebih informatif. Setiap NIM sekarang hanya punya satu baris profil yang merangkum seluruh perilaku belajar mereka. Mengapa hasilnya seperti ini? Pertama, jumlah datanya pas 50 sesuai dengan jumlah mahasiswa di awal. Kedua, lihat contoh mahasiswa 1 di tabel sebelumnya dia punya banyak aktivitas, tapi di sini sudah terangkum. Dia aktif selama 3 hari, total durasi videonya 67 menit dan rata-rata skor kuisnya 73. Data ini udah sinkron dengan log mentah yang tadi. Profiling inilah yang akan menjadi kunci bagi kita untuk menentukan siapa saja yang nanti akan mendapatkan label mahasiswa hantu. Sekarang kita masuk ke proses labeling. Sebagai detektif data, untuk menentukan siapa itu mahasiswa hantu, ada kriteria khususnya, yang mana kriterianya sangat spesifik. Mereka harus sangat aktif, minimal 30 aktivitas, dan sering menonton video minimal 600 menit. Namun sangat minim interaksi lain seperti kuis atau diskusi, maksimal 1 kuis dan maksimal 2 jenis aktivitas saja. Di langkah pemrosesan ini, saya membuat fungsi bernama label hantu. Fungsi ini menggunakan logika AND, yang artinya mahasiswa tersebut harus memenuhi keempat syarat itu sekaligus untuk mendapatkan label potensial hantu. Jika ada satu saja syarat yang tidak terpenuhi, maka mereka akan dianggap sebagai mahasiswa normal. Mari kita terapkan fungsi ini ke dalam data frame menggunakan perintah apply dan kita lihat hasilnya. Bisa dilihat pada 10 data pertama semuanya mendapatkan label normal, dan kalau kita lihat rangkuman di bawahnya, dari total 50 mahasiswa semuanya berlabel normal. Mengapa hasilnya seperti ini? Jadi kita harus melihat dataset yang diberikan ini hanya mencakup aktivitas selama sekitar 5-6 hari. Sedangkan syarat untuk menjadi hantu adalah 30 aktivitas dan 600 menit video. Secara matematis sangat sulit bagi mahasiswa memenuhi angka tersebut dalam waktu sesingkat itu. Misalnya mahasiswa 4 yang tadi dilihat paling banyak menonton video pun durasinya baru mencapai 452 menit, belum sampai 600 menit. Karena durasinya tidak tembus 600, maka sistem secara akurat melabelinya sebagai normal. Jadi hasil ini udah konsisten antara kriteria soal dengan ketersediaan data yang ada. Setelah kita memberikan label pada setiap mahasiswa, tentu kita ingin melihat bagaimana penyebarannya di setiap kelas. Jadi saya membuat sebuah nested dictionary bernama ringkasan hantu. Langkah pemrosesan yang saya gunakan adalah dengan melakukan looping pada setiap kelas yang ada. Di dalam perulangan tersebut, program saya secara otomatis memfilter data mahasiswa per kelas, menghitung totalnya, serta menghitung berapa banyak yang memiliki label potensial hantu. Saya memastikan ada pengecekan if total mahasiswa lebih dari 0 untuk menghindari error pembagian dengan 0. Saya juga menambahkan perhitungan persentase dengan pembulatan 2 angka di belakang koma menggunakan fungsi round agar hasilnya lebih rapi. Hasilnya muncul dalam bentuk struktur dictionary. Kita bisa lihat data untuk kelas A, B, dan C sudah terpetakan dengan lengkap. Mengapa hasilnya demikian? Seperti yang kita lihat, jumlah total mahasiswa jika dijumlahkan adalah 50, yang berarti tidak ada mahasiswa yang terlewat dari perhitungan.
Karena di tahap sebelumnya memang tidak ditemukan mahasiswa dengan kriteria hantu, maka secara otomatis kolom jumlah potensial hantu dan persen potensial hantu di semua kelas bernilai 0. Hasil ini udah konsisten dengan data yang kita olah di tahap labeling sebelumnya. Langkah selanjutnya adalah menyajikannya dalam format laporan yang mudah dibaca. Di bagian F ini, langkah pemrosesan yang saya lakukan adalah menggunakan teknik string formatting di Python. Saya melakukan looping kembali pada dictionary ringkasan hantu yang sudah dibuat tadi, lalu menyusun isinya ke dalam kalimat-kalimat yang rapi. Bisa dilihat di kodenya, saya menggunakan print dengan spasi yang diatur sedemikian rupa agar tampilannya sejajar dan profesional. Sekarang informasinya jauh lebih jelas. Kita bisa melihat perincian untuk kelas A, B, dan C secara terpisah. Ada data total mahasiswa, jumlah hantunya, hingga persentasenya. Mengapa hasilnya seperti ini? Jadi, output ini merupakan representasi visual dari data dictionary di bagian E. Angkanya tetap konsisten, 16 mahasiswa di kelas A, serta 17 mahasiswa masing-masing di kelas B dan C. Selanjutnya adalah melakukan analisis kasus. Idealnya kita ingin membandingkan satu mahasiswa hantu dan satu mahasiswa normal dari kelas yang sama untuk melihat perbedaannya secara kontras. Di langkah pemrosesan ini, saya membuat logika pencarian otomatis. Program saya akan menyisir setiap kelas, mencari apakah ada pasangan mahasiswa hantu dan normal di sana. Jika ada, program akan mengambil datanya dan menampilkan perbandingan statistiknya, mulai dari durasi video hingga variasi aktivitasnya. Mari kita jalankan kodenya. Seperti yang muncul di layar, sistem memberikan laporan tidak ada mahasiswa dengan label potensial hantu. Karena tidak ada data hantu yang ditemukan, maka variabel chosen hantu tetap kosong atau none. Dan program secara otomatis masuk ke blok logika analisis singkat yang menyatakan bahwa tidak ada data untuk dibandingkan. Menurut saya hasilnya sudah sesuai, meskipun kita tidak bisa membandingkan secara visual antara dua label berbeda. Hasil ini memberikan kesimpulan bagi kita bahwa mahasiswa di dataset ini memiliki pola belajar yang cukup seimbang, yang mana hal ini menunjukkan integritas aktivitas belajar mahasiswa yang terekam di sistem e-learning masih berada dalam batas wajar. Jadi ketiadaan hasil hantu bukan berarti program gagal, melainkan bukti bahwa kualitas aktivitas mahasiswa memang dikategorikan normal. Setelah kita membedah profil mahasiswa, sekarang kita masuk ke analisis yang lebih mendalam, yaitu sequence pattern mining. Tujuannya adalah untuk melihat pola atau urutan belajar mahasiswa setiap harinya. Langkah pemrosesan di sini cukup teknis, jadi yang pertama membuat fungsi extract sequence dulu. Di sini saya mengurutkan datanya menggunakan pd.toDatetime untuk memastikan pelompokan aktivitas benar-benar berdasarkan tanggal kalender yang tepat, sehingga urutan antar hari tidak tercampur. Setelah urutannya didapat, ada penerapan sistem scoring yang khusus. Jadi jika mereka mengikuti alur yang lengkap, nonton dulu, baru baca, terus kuis, baru diskusi, maka mereka masuk ke sini, yaitu mendapatkan skor 1. Kalau urutannya terbalik, maka diberi skor 0,5. Jika aktivitasnya tidak lengkap atau acak, skornya jadinya 0. Hasil rata-rata skor harian inilah yang kemudian menjadi kolom baru rata-rata urut ideal nantinya di tabel utama. Sekarang kita lihat kodenya. Saya menggunakan perulangan untuk menyisir setiap NIM, menghitung skor urutan harian mereka, lalu memetakannya kembali ke data frame menggunakan fungsi map, yang mana penggunaan map ini jauh lebih efisien untuk menggabungkan hasil perhitungan ke tabel utama. Kita lihat di tabel contoh, muncul kolom baru dengan nilai rata-rata urutan. Kebanyakan nilainya adalah 0,0 atau mendekati 0. Kenapa hasilnya demikian? Jika kita perhatikan tabel distribusi di bawah, terlihat bahwa hampir 100% mahasiswa memiliki skor di bawah 0,5. Jadi mahasiswa ternyata cenderung belajar secara fleksibel atau mencicil. Mereka tidak mengikuti keempat tahapan ideal tersebut dalam satu hari yang sama. Mungkin hari ini mereka hanya fokus menonton video dan baru mengerjakan kuis di hari berikutnya. Karena sistem scoring menghitung per hari, maka skornya menjadi rendah.
Jika sebelumnya kita menghitung data per hari, sekarang kita ingin melihat sesi belajar yang lebih spesifik. Saya membuat fungsi segment sessions yang menyisir aktivitas mahasiswa setiap hari. Jadi program saya akan membandingkan waktu selesai aktivitas sebelumnya dengan waktu mulai aktivitas saat ini. Jika selisihnya lebih dari 30 menit, maka program secara otomatis memberikan ID sesi yang baru. Di kodenya, saya menggunakan gap threshold sebesar 30 menit. Untuk menangani data waktu yang kosong atau NAT, maka diberikanlah nilai gap maksimal agar sistem otomatis memulai sesi baru dan tidak terjadi error perhitungan. Di sini kita mendapatkan statistik baru, rata-rata durasi sesi dan jumlah aktivitas per sesi. Saya juga menampilkan grafik scatter plot untuk melihat sebaran data secara visual. Di grafik ini, sumbu X adalah durasi sesi dan sumbu Y adalah kepadatan aktivitasnya. Jika dilihat dari tabel top 5 durasi sesi terbesar, beberapa mahasiswa memiliki rata-rata durasi sesi yang sangat panjang, namun menariknya ada sesi mencurigakan yang durasinya tinggi tapi aktivitasnya cuma satu. Jadi ini biasanya menandakan mahasiswa tersebut hanya membuka satu video dalam waktu lama tanpa melakukan hal lain. Menurut saya hasilnya sudah sesuai. Grafik scatter plot menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa yang mana berlabel normal berkumpul di durasi sesi antara 20 hingga 100 menit dengan 1-3 aktivitas per sesi. Jadi sekali lagi, karena tidak ada mahasiswa potensial hantu, tabel ringkasan untuk mereka kosong. Namun jika ada, biasanya mereka akan muncul di grafik sebagai titik yang durasinya sangat tinggi, tapi kepadatan aktivitasnya sangat rendah. Sebagai penutup, seluruh rangkaian program ini mulai dari impor data, pembersihan, labeling, hingga analisis sesi dan pola urutan telah memberikan gambaran utuh mengenai perilaku 50 mahasiswa. Program ini terbukti stabil dalam menangani berbagai variasi data. Demikian presentasi UAS dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.